Loh, ini cuma 3 tok ini. Lainnya enggak ada. Hana sudah toh. Luis pindah depan, Luis. Luis pindah depan. Tabita itu ternyata ada di Kisah Rasul 9, Tabita. Artinya Dorcas. Oh, oke. Adam pindah depan, Luis pindah depan. Oh, enggak jadi dapat tadi ya. Pindah depan. Hana baca Kisah Rasul 9, 10. Enggak baca? Duduk depan. Oke, anak-anak, hari ini kita Adam pindah depan. Hari ini kita cerita tentang Kisah Rasul 10. Sebenarnya ayat 1 sampai 48. Karena Adam baru terakhir duduk, Adam pimpin dalam doa bahasa Inggris. Amin. Siapa yang baca firman Tuhan yang report? Luis tok ya? Ya, Luis tok ya. Sama Joanna tapi enggak datang ya. Berarti Luis dapat hadiah. Enggak mau ya Luis? Mau? Mau hadiah apa Luis? Kopi. Ngantuk lagi? Lek ngantuk lagi itu gini no. Gitu. Tangannya di jempolnya dia. Oke, anak-anak Kisah Rasul ayat 1 sampai harusnya 48, tapi kayaknya nggak nututi kalau kita bahas sampai 48. Oke, Tore silakan dibaca Tore. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut Italia. Pasukan Italia. Anak-anak bawa ballpoint? Kan? Gak tahu dibaca ya WA nih Om? Dibaca loh. Oh, lah kok gak dibawa? Tore bawa ballpoint? Nanti dikirim lewat WA ya. Hari ini ditulis di WA kirim ke Om Joni. Oke, Tore sekali lagi baca. Yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Oke, Tore tolong jelaskan ini karena kan yang PR-nya kan Kisah Rasul 10. Coba jelaskan. Di Kaisaria, di mana itu Kaisaria? Ayo, siapa yang tahu? Kaisaria di mana? Enggak tahu? Kalau enggak tahu gini caranya. Kaisaria. Terus kemudian di Google. Nah, kayaknya ini, Nak. Israel, benar tadi Israel. Kalian kalau baca itu nanti akan dapat pemahaman lebih bagus, Nak. Sehingga kita bisa dapat manfaat yang banyak. Oh, nanti ada lagi. Oke. Nanti ada lagi. Jadi Kaisaria itu di mana? Israel? Iya, enggak apa-apa. Namanya kita bukan di tempat situ, jadi kita enggak tahu. Kemudian di situ ada seseorang bernama siapa? Dia seorang apa? Perwira. What does it mean perwira? Artinya apa perwira? Apa perwira? Kira-kira apa? Coba di googling sekarang, perwira itu apa artinya? Kesatria, boleh, enggak apa-apa, betul. Apa Adam perwira? Perwira itu kayak tidak tahu. Kayak enggak tahu. Oh, perwira itu kayak enggak tahu. Hana, perwira, apa itu? Seseorang yang mempunyai pangkat. Kalau di tentara itu ada orang yang pangkatnya rendah,
pangkat menengah, perwira menengah, ada perwira tinggi. Oke, dia disebut pasukan Italia. Yang kedua lanjut, ia orangnya gimana? Saleh. Apa itu saleh? Taat akan Tuhan. Baik, apa lagi? Rajin beribadah. Berarti yang ngirim depan, yang ngirim pembacaan firman Tuhan Johannes sama Lois ya. Nih dapat hadiah. Kamu mau tukar itu atau ini? Ini namanya tangga. Rumah, seisi rumahnya takut akan, satu rumahnya Hana ini takut akan Tuhan. Satu rumahnya Luis ini takut akan Tuhan. Satu rumahnya Adam ini takut akan Tuhan. Satu rumahnya Johanna ini takut akan Tuhan. Sudah baca Kisah Rasul 10? Sudah? Very good. Berarti Johanna nanti dapat hadiah double ya. Oke. Ia takut akan Allah. Apa toh takut akan Allah itu piye? Ada Tori takut gitu. Apa takut akan Allah? Hana? Taat ke Tuhan. Apa, Luis? Takut bersalah sama Tuhan. Adam? Takut akan Allah itu seperti bagaimana? Maksudnya kita dalam berdosa, Diulang. Kalau kita takut sama Tuhan, nanti Tuhan, Kita tidak berdosa. Betul. Jadi orang yang masih tidak takut akan Tuhan bisa jadi dia tidak takut akan Allah. Dia suka sedekah. Apa itu sedekah? Apa? Memberi. Apa lagi? Memberi orang yang kurang mampu. Memberi kepada orang yang mampu boleh enggak? Boleh. Itu namanya sedekah kepada umat Yahudi. Siapa itu umat Yahudi? Ya orang percaya. Dan senantiasa dia berdoa. Makanya toh ya, ternyata kegerakan rohani di sebuah gereja, di sekolah minggu itu masih sedikit itu karena apa? Jarang yang berdoa. Kalau kita berdoa di sebuah gereja, itu kurang lebih 2 kali ruangan ini itu pendoa tok di sebuah gereja. Di Surabaya ini. Satu ruangan ini di 2 kali panjang itu pendoa tok. Makanya gerejanya growth. Anak-anak kepengen hidupnya enak, berdoalah. Om ternyata dapat kabar seorang nasabahnya Om, kliennya Om, itu dia bilang gini, Om ini setiap hari jam 3 bangun sampai jam 4 berdoa sama Tuhan. Wah keren ya. Dia doa 1 jam, doa apa aja, betul enggak? Saya ditanyai, John ya apa doamu? Ya masih kayak doa mau makan, mau berangkat, mau tidur, tidak spesifik kita bisa menyembah Tuhan. Nanti sore kalian streaming ya, ikut streaming. Oh kalau Luis ke gereja ini, ikut ke gereja enggak apa-apa. Yang tidak ke gereja ikut streaming nanti sore. Itu jawabannya firman Tuhan. Johanna baca. Siapa itu Cornelius tadi? Siapa? Perwira. Perwira apa? Italia. Baca lagi 4. Ingat ya, sedekah kita, doa kita naik ke hadirat Allah. Keren toh? Mungkin kita nolong pelajaran teman kita. Mungkin ada orang yang nolongi, yang ditolong itu nilainya 100, yang nolongi itu nilainya 70, 80, atau 90, tidak bisa 100. Tidak apa-apa, bagus. Terus kemudian semua persembahannya kita itu naik ke
hadirat Allah. Loh Om, aku nggak punya uang. Terus kemudian aku harus sedekah apa? Kira-kira apa Hana? Aku bisa sedekah apa? Joanna bisa sedekah apa? Kita bisa sedekah ilmu kepada teman-teman. Ilmu. Oke, apa lagi? Kita bisa sedekah kalau sedang kurang kita bisa bantuin mereka. Mereka kan mungkin kita nggak tahu ya, orang-orang kita beda-beda masalahnya. Mm-mm. Nanti ada yang khawatir karena misalnya orang tuanya cerai. Mm-mm. Aku ada kayak gitu. Nanti kita bisa bantu dengerin, cuma dengerin aja itu banyak. Cuma dengerin keluh kesahnya mereka. Mereka punya apa ya? Punya ratapan atau punya apa ya? Risau itu didengerin. Aku nggak punya uang, Om. Aku harus sedekah apa? Doa. Kita lakukan, doain di gereja Bukit Zaitun ini ada tante yang berdoakan setiap guru sekolah minggu di SM2 ini. Dan dia sebutkan termasuk pasangannya, termasuk anaknya, keren ya. Coba Joanna, tadi sudah 345, Hana. Dan sekarang turunlah beberapa orang ke Yope untuk menyebut seorang penjaga Simon dan yang disebut Petrus. Ia menemukan di rumah seorang penjamah sulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Yope itu di mana? Nggak tahu, Om. Sudah dibaca kisah 10? Sudah tapi lupa, enggak apa-apa. Adam, di mana Yope itu Adam? Yerusalem? Betul? Oke, dia pergi ke beberapa orang di Yope. Yope itu ternyata nama tempat anak-anak. Lagi Hana? Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang parah dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Anak-anak ternyata seorang perwira ini punya bawahan. Orang yang disuruh, betul? Kemudian disuruh kemana, Luis? Ngapain? Ke rumahnya siapa? Dia bekerja apa? Penyamak kulit itu apa toh? Ayo coba googling dong, penyamak kulit. Apa penyamak kulit? Adam. Googling. Pucetau. Googling. Orang yang ya kerjaannya bikin tas, bikin sepatu, bikin apa sabuk dan lain sebagainya. Luis 8, nih jawabannya. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Iya, itu loh, Kaisaria ke Yope, jauh atau dekat? Sangat jauh. Berapa jam? Kalau kalian baca kemarin pasti tahu, kira-kira berapa jam? Kaisaria ke Yope jauh atau dekat? Hana? Lupa. Anak-anak, kalau misalnya anak-anak baca satu patsal tak kasih 100.000, 30 patsal 3 juta gitu mau? 3 juta. Mau. Mau. Kalau satu patsal tak kasih 1 juta, kalau 30 patsal 30 juta, mau nggak? Kalau satu patsal tak kasih 10 juta, kalau 30 patsal dapat berapa? Mau? Sungguh? Tuhan loh ngasih lebih dari 300 juta. 3.000 juta itu 3 miliar. Kalau kita merasa penting, contoh ya, kita merasa penting, saya mau ke dokter gigi, enggak mau lek telat. Soalnya lek telat, keduluan orang lain nunggu lagi pasien, betul? Tapi kenapa kok ke gereja telat? Enggak apa-apa, hari ini aku enggak telat. Hari ini jam 6 persis, aku datang. Karena berangkatnya 5:30. Kaisaria Yope itu ternyata perjalanannya itu hampir boleh dibilang pagi itu kira-kira jam berapa ya? Siang sudah sampai. Itu perjalanan. Sekitar segitu. Om tidak dapat data berapa lama. Luis dibaca.
Ya, Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah cepat di kota Yope. Berkiraat pukul 12 tengah hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. jadi keesokan harinya katakan itu dia jam 9 berangkat, jam 12 nyampe, berarti perjalanannya berapa jam? 9 ke 12, kira-kira jam berapa jam perjalanan? Kalau jam 7 sampai jam 12 berapa perjalanan? Berapa? 5 jam perjalanan. Ini jalan loh. 5 jam itu kira-kira dari sini sampai kemana? Pernah mau jalan ke Sidoarjo? Enak kamu nanti langsing. Itu kurang lebih jam 12 sampai gitu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan sama Petrus? Adam? Apa yang dilakukan sama Petrus? Berdoa di mana? Di Yerusalem. Di Yerusalem. Ya, lek kentoro, lek ngawur ya kayak gitu. Soalnya kamu buka hal yang lain. Coba Adam baca. Ia melaksanakan hukum makan, tapi sementara makan kebijakan tiba-tiba ada Apa yang menyebabkan dia lapar? Karena dia lek berdoa benar-benar itu buat lapar. Iya loh. Kalau berdoa benar-benar kemudian dia 11 coba dibaca Adam. Menjalar. Kira-kira ular boleh dimakan enggak? boleh. Awal-awal di hukum Taurat itu boleh enggak dimakan? Babi boleh dimakan? Zaman dulu enggak boleh. Terus kemudian burung boleh dimakan? Enggak boleh. Enggak boleh dimakan. Tetapi untunglah Taurat itu tidak berlanjut sampai sekarang. Kalau berlanjut sampai sekarang, kamu harus menyembelih domba dan kamu harus membakar dan harus mempersembahkan kepada imam. Sekarang nggak perlu loh, enak kan? Betul ya Adam? Adam baca lagi ya. Oh, lah kalau dikasih hadiah mau enggak? Oke, mau? Nanti sampai 48 Adam baca terus ya. Mau uang berapa kamu? 50 juta enggak kurang? 1.000 juta. 1.000 juta enggak kurang? 50.000 juta. 50.000 enggak kurang 50 miliar itu misalnya. 50 miliar juta. Berarti 50 kuadriliun enggak kurang? Sudah? Lebih kaya dari Bill Gates. Oh ya, kamu tahu Bill Gates itu siapa? Orang kaya. Kisah Rasul 10, 13, 14, Adam? Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Kira-kira menurut Petrus disembelih enggak? Iya. Kenapa enggak? Karena itu makanan yang haram dan tidak tahir. Katanya Petrus haram. Hana, kalau makanan haram kok enggak dimakan sama Petrus, padahal itu Tuhan yang nyuruh. Sulit enggak ya pertanyaannya? Om ini sulit enggak? Sulit. Kesulitan ya? Oke. Coba 14 Luis. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Anak-anak pernah makan kalong? Kelelawar pernah? Mau nyoba makan? Tikus sawah mau enggak? Orang Manado makan. Enak loh, katanya mereka.
Enggak mau makan. Nah ini hal yang sama seperti itu. Enggak Tuhan, itu enggak pernah. Makan babi, Tore. Tore makan babi. Babi Tore itu enak loh. NTT betul. Lek dimakan itu kriuk-kriuk gitu. Enak. Hauce. Tetapi kalau misalnya sesuatu itu haram, kayak kamu pernah makan apa yang haram? Babi. Selain babi, yang kamu enggak mau makan? Kepiting makan? Makan. Yang kamu? Halal atau haram? Haram. Karena dia tidak bersisik dan tidak berkuku belah dan Berarti aku makan kepiting selama ini haram? dulu. Kan Om Joni cerita Taurat itu menyatakan hal demikian. Lele itu haram. Karena dia tidak bersisik. Adam yang tidak suka makan apa? Daging apa? Udang. Yang suka. Udang suka? Kacang hijau. Kacang hijau enggak suka? Kacang-kacangan kamu nggak suka kan? Cashew. Kayak kacang yang bundar. Heeh. Makaroni. Mente suka? Suka. Oh suka, mente tok suka, oke. Kalau misalnya kamu pernah enggak makan cacing? Enggak suka? Tuhan aku enggak pernah makan. Tapi kalau seorang itu sakit dan disarankan untuk makan cacing, makan enggak dia? Oke, Luis baca lagi. 15. Katakan pula untuk kedua olehnya, suara yang berkata kepadanya, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Luis, kalau kepiting makan? Makan, tapi kalau misalkan nggak cocok sama kepitingnya, kayak telingaku tuh panas, gak enak gitu. Berarti alergi. Kemudian makan kalong, kelelawar, Nggak minat, terus makan babi hutan, nggak pernah nyoba. tikus hutan, apalagi tikus got ya. Ini loh seperti ini kenapa kok sampai 2 kali Tuhan memberitahukan kepada Petrus? Kenapa kok sampai 2 kali? Soalnya yang pertamanya dia nggak mau dengerin. Oke, dia enggak mau dengerin. Yang kedua dia enggak mau apa? Betul, enggak mau dengerin. Atau mungkin dia enggak terbiasa dengan hal begitu. Ada sebuah cerita dan cerita ini betul-betul menemplak loh. Ada seorang anak Down syndrome, tahu Down syndrome? Keterbelakangan kebutuhan khusus. Orangnya kayak Mongolian face. Tahu Down syndrome? Enggak tahu? Yang wajahnya seperti orang Mongol, matanya ketarik ke atas. Itu di gereja, sebuah gereja, enggak diapa-apain. Dia pindah ke gereja lain, dia jadi choir. Dan dia baca firman Tuhan setiap hari. Berarti apa? Salahnya di mana? Kenapa kok di gereja A dia tidak bertumbuh, di gereja B dia dipakai jadi choir? Kadang kita ngelihat, oh orang ini kurang berpenampilan bagus, aku enggak mau pakai. Oh kadang kalau orang ini begini, aku enggak mau pakai. Kadang kalau enggak sama sukuku, kadang kalau misalnya dia tidak berpendidikan. Kadang kita masih seperti itu, ngelihat orang berdasarkan mata. Hana baca 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segala sesudah itu terang-terangan menjadi kebenaran. Hana, kenapa kok sampai 3 kali? Soalnya dia walaupun dari kasih tahu sebetulnya 3 kali dia tetap Kenapa kok dia enggak mau? Itu bukti kalau ini penting, informasi ini penting dan disampaikan secara 3 kali. Siapa yang pernah ada kata-kata diberitahukan 3 kali? Petrus gitu ya, ayam berkokok 3 kali, yang nyangkal Tuhan. Terus apa lagi? Ada ayat lagi, cuma Om lupa. 3 kali dia diberitahu, tapi dia tidak mau.
Kejadiannya di Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cuma lupa. Itu PR ya. 17 Johanna. Oke, Cornelius dapat sebuah penglihatan. Tadi penglihatannya apa, Hana? 3 kali tadi apa? Ada kain, kemudian isinya hewan. Hewan apa, Hana? Hewan yang nggak pernah aku makan. Dan disuruh Petrus mau. Berapa kali Petrus diberitahu sampai sama Tuhan? 3 kali. Kenapa kok Petrus nggak mau menyembelih makanan itu? Karena saya tidak tahu. Lucu juga ya Adam. 18 Tore. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus itu ada penumpang di rumah itu? Kamu pergi ke rumahnya Tore. Cuma ordernya begitu. Gitu ya. Kira-kira kamu tahu enggak rumahnya dia di mana? Kamu pergi kan? Kan aku yang nyuruh. Kamu pergi. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Tanya, gereja alamatnya Tore di mana? Tanya. Alamat rumahmu di mana? Di toko Kuan. Toko Kuan. Kamu tahu toko Kuan? Cuma tahu tokonya doang, tapi gak tahu jalan. Penele tahu? Terus kalau kamu ke toko Kuan aja bisa ketemu Tore enggak? Kalau aku cuma ke toko kuat karena dia bilang di toko kuat ya udah ketemu semua di sana. Tapi pasti ketemu Tore enggak? Enggak kan kita nggak tahu. Soalnya Torenya di lantai 4, kamu tanya, kamu tinggalnya di lantai berapa? Biasanya kalau kamu kedatangan tamu itu kamu yang turun atau bagaimana Tore? Kamu yang turun? Jena, duduk. Nak, duduk. Oke. 19, Jena baca. Jena, ayo. Adam baca 19. Hebat loh, siapa Adam? Tuhan itu bisa memberitahu Petrus loh. Memberitahu Petrus bahwa ada orang yang nyari dia. Keren ya. Orang yang disuruh pergi ke Petrus itu siapa? Bawahannya si Cornelius. Kemudian dia mencari, kira-kira gampang nggak nyari rumahnya Petrus? Taunya dia penyamak kulit. Taunya dia di rumahnya Simon atau namanya Petrus. 20, Luis baca. Janganlah turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bilang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Keren ya. Ada konfirmasi antara Petrus. Petrus kenapa? Kemana? Depannya kotanya namanya C. Kaisaria. Rumahnya siapa? Cornelius. Kenapa kok Petrus diminta untuk pergi ke Kaisaria, ke rumahnya Cornelius? Jessica kenapa kok telat? Jenna kenapa kok telat? Ke toilet kok sampai 20 menit? Kakean? Oh ya, oke. 20 Tore. Lalulah turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Keren ya. Tuhan Ishak memberitahukan si Petrus bahwa ini memang order dari aku. 21. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Kira-kira apa maksudnya kedatangannya si
Utusannya dari siapa tadi? Utusannya siapa? Rumahnya di mana? Kaisaria. Oke. Terus disuruh pergi ke rumahnya siapa? Di mana? Yope. Yope. Rumahnya dia tinggal di rumahnya siapa? Simon penyamak kulit. Ini karena main sepak bola jadi tidak tahu. 22. Jessica baca. Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah Penyataan Allah. dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kukatakan. Jadi kenapa kok Petrus ini diminta ke rumahnya Cornelius? Kamu baca Kisah Rasul 10 enggak? Belum. Jana baca Kisah Rasul 10. Aku lek posting kura-kura kamu respon. Kalau aku posting tentang suruh baca Kisah Rasul, no respon. Lek aku posting sulkata direspon. Jadi karena Petrus ini yang dapat pengertian apa artinya itu. Yang lagi dirisaukan sama si Cornelius. Cornelius ini lagi looking for something. Kamu di Kisah 10, kamu dapat pelajaran apa, Johanna? Belum dapat. Yang kamu catat aja. Aduh, ngomongin cepet. Ya apa? Aku udah ngerangkum satu bab itu, menurutku yang aku dapat itu adalah sering-sering berdoa. Sering-sering berdoa. Anak-anak kalau kita kepingin benar-benar ada kegerakan rohani, berdoalah. Ternyata punya ide A, ide B, ide C, tidak akan bisa jalan kalau tanpa didoakan. Dulu sebuah gereja ini berdoa, akhirnya pertumbuhannya gede. Terus akhirnya ditiru sama gereja yang lain. Gereja yang lain punya 2 ruangan ini pendoa-pendoa tok. Gerejanya Growth di Surabaya, guys. 23 Hana. Rumahnya yang di Yope ini siapa yang tinggal di sana? Petrus. Petrus diminta apa? Rumahnya siapa? Cornelius seseorang apa? Di pasukan Italia. Oke. Dan ia mempersilakan bermalam. Kenapa? Karena perjalanannya ternyata berapa jam? Tadi antara 3 sampai 6 jam. Jadi kalau kembali ke sana pasti malam. Sehingga dia diminta untuk bermalam di sana. Luis 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak-saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Lanjut. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Aku hanya manusia saja. Iya. Itu siapa yang ditemuin? Petrus nemuin siapa? Cornelius. Kemudian Petrusnya, ini Cornelius, ini Petrus. Akhirnya si Corneliusnya ngapain? Iya, kayak bersujud gitu ya. Tersungkur. Tersungkur ya apa ya? Kayak gini mungkin ya. Gitu kali ya. Gitu ya.
Terus kemudian Petrus bilangnya, aku hanya manusia biasa. 27 Yohana. Jena 28. Tadi kan ceritanya bahwa binatang tadi itu najis, betul ya Luis? Nah terus kemudian si Petrus disuruh sembelih, ternyata si Petrusnya enggak mau. Karena aku nggak biasa makanan itu. Kalau mungkin makan ayam nggak masalah, tapi kalau makan sesuatu yang Jena pernah makan ular? Nggak pernah? Ular. Tikus pernah makan. Tapi di satu tempat makanan tikus itu makanan favorit. Di mana itu? Selain Thailand, di Indonesia? Makanan sepedis. Iya, Manado. Makanannya di sana sesuatu yang jarang kita makan. Ular piton, ular apa dimakan sama mereka. Jadi kadang ya, kalau kecoa aku enggak tahu. Kecoa goreng itu enak rasanya ya, mungkin gurih ya. Rayap itu aja enak loh mestinya. Mestinya gurih karena protein kan. Iya, kalau enggak terbiasa, bagi yang terbiasa. Jadi kadangkala orang Yahudi itu bilang, aku ini orang yang percaya Tuhan Yesus. Sedangkan orang non-Yahudi itu orang yang tidak diselamatkan. Sehingga kita enggak mikir, yang kita selamatkan ya orang-orang yang kita kenal. Tetapi kita harus berpikir lagi, ada orang-orang di sekitar ini yang perlu dengar cerita Tuhan Yesus. Lewat apa? Kesaksian hidup kita. Lewat apa? Tindakannya kita. Lewat apa? Kelakuannya kita. Jangan sampai kelakuan kita ini menjadi batu sontoan. Jadi hidup kita ini perlu kita jaga baik-baik. Lewat omongan kita, lewat tindakan kita, jaga baik-baik. Jangan sampai kita bilang, oh Tore ini tidak bisa percaya si A ini tidak bisa percaya Tuhan Yesus. Tore oke. Oh si B ini tidak bisa percaya Yesus. Kalau Johanna oke. Tidak seperti itu. Semua orang dapat kesempatan yang sama. Kalau dia tidak mau, tidak masalah. Kalau dia mau, puji syukur kita dapat mahkota dari Tuhan. Betul ya? Jessica baca. Kamu kan minta aku ke rumah, ngapain sih? Kamu mau minta tolong apa? Gitu katanya ya. Adam baca. Tiga satu, Luis. Dia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jena baca 32. Ini diulang 2 kali. Yang awal tadi kan sudah diceritain ya. Jessica 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.
Tore, silakan baca selanjutnya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan. Nah, ini loh. Lek orangnya kaya, penampilannya bagus, oke lah dia percaya Tuhan. Tapi kalau orangnya sudah jelek, orangnya kita ndak srek, terus ndak usah percaya Tuhan Yesus, ndak usah dicitain. Ndak seperti itu. Johanna baca 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang tahu akan dia, dia mengamalkan kebenaran dengan pada dia. Iya, jadi ada orang, kalau enggak, orang kulit putih ini kok bisa percaya Tuhan Yesus? Orang kulit keriting kok bisa percaya Tuhan Yesus? Yang rambut keriting, berarti ada yang cerita dong. Ada orang yang susah-susah pergi satu tempat, dia cerita, cuma cerita. Kalau di tempat kita, Om juga diingetin, iya ya pegawai di kantor itu belum pernah kita ceritain. Yang kita lakukan apa? Ya kita menabur kebaikan. Mungkin dia perlu sejumlah uang, kita kasih honor sedikit lebih banyak. 36, Hana. Itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang diberitakan sampai kepada Allah Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi apa artinya ayat ini? Tuhan Yesus itu Tuhan buat semua orang. Artinya? Ya, Tuhan Yesus gak beda-bedain orang. Oke. Kemudian ada tambahan lagi. Jas, apa artinya ayat ini? Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Apa artinya? Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Apa artinya, Jen? Tapi semua orang mau percaya Tuhan Yesus enggak? Anak-anak tak ceritain ya. Untuk bisa mengartikan kayak gini, angel soro loh. Aku itu hampir 5 hari, ya apa ya, ayatnya di mana, anunya bagaimana ya. Nyari gambar, kalian tahu ya, di sini nih Om cuma melakukan begini. Kalian pernah tahu ini yang sering tak kirimi? Tahu ini? Tahu? Sing setiap hari tak kirimi itu loh. Kisah Rasul 11, Kisah Rasul 12. Baca gini ini kadang kita ini tidak bisa ngerti. Terus ternyata di sini tuh ada ayat pendukungnya. Nih, di sini nih ada ayat pendukungnya. Nih kita tinggal baca. Kemudian di bawah ini ada tulisannya yang kita bisa pelajari. Nih. Kemudian dari sini ada artinya Yope ini. Di Kisah 936. Keren ya. Jadi kalau kita baca kayak gini nih, ibaratnya kalau Johanna paling suka makan apa sih? Saya suka makan avocado, semuanya enak. Semuanya enak. Kalau Siobai Olsan enak enggak? Oh enggak tahu. Enak. Udang bakar madu. Udang bakar madu itu di depan kamu itu ibaratnya kan kulitnya kamu buang kan? Gak boleh makan. Pakai kulitnya dimakan. Wah, jangan sampai rugi, kulitnya harus dimakan. Terus kemudian kalau ada tinggal sungunya, tahu sungu nih? Ada kayak rambutnya, udang kan ada rambut-rambutnya. Itu kamu makan, kepala kamu makan. Semuanya pokoknya apa yang Terus kemudian kalau ada misi sisa kecapnya kasihin nasi, oh enak gitu ya. Ini mau perut mengurangi berat badan itu sulit, apalagi kalau makan Olsan. Aku ke rumahnya salah seorang anaknya Olsan, dikasih 2 set makan, kemudian pas perjalanan di Krio. Nah, kalau kita mau seperti itu, kita akan kaya anak-anak. Nih, ada pemberitahuannya nih, ini ada ayatnya semua, kalian pelajari. Sehingga banyak manfaat yang kita bisa dapetin. Nah, anak-anak kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tidak cuma untuk Johanna saja. Untuk pembantunya Johanna.
harus juga mereka bisa tahu dari mana tindakannya kita taat sama orang tua. Jangan sampai kita di rumah gini sama orang tua, ini misalnya papaku. Pak, papanya apa sih? Papa ini kecil gini mau apa-apa. Lah, pembantunya kan tahu. Kira-kira pembantunya mau percaya Tuhan Yesus? Enggak loh, hati-hati. Misalnya kita ini suka bantan sama orang tua. Kemudian kita mau cerita tentang Tuhan Yesus sama pembantu kita. Pembantu kita tahu enggak kalau kita ini suka bantah orang tua? Kira-kira mau percaya Tuhan Yesus enggak? Oke, lanjut ya. 37 Tore. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Jadi kita kalau sudah percaya Tuhan Yesus, kita pun perlu dibaptis. Anak-anak, untuk mempersiapkan firman Tuhan kayak gini ini gak gampang. Uangnya loh, aku ini sampai ngartikan ini apa ya artinya, bagaimana ya. Kemudian dengerin referensi, kemudian nyari. Aku cari tahu jarak antara Kaisaria sama Yope itu berapa jam, berapa kilometer. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu bahwa perjalanan mereka untuk nyari jawaban dari firman Tuhan itu tidak sia-sia. Jena baca. Ayo toh, makanya nyimak. 37. Jena. 37 nak, 37. Sudah, 38. Oh berarti ini berulang ini ya. Ini di sini ada, di sini ada. Oke, 38. Sambil berbuat baik. 39 Jess. Anak-anak ingat nggak waktu Gila di Gadara, Om Joni cerita apa? Sing tahu tak kasih hadiah. Orang gila di Gadara, orang Gadara itu yang masuk ke babi itu loh. Ingat toh, kan aku pernah cerita toh. Dia Gerasa Gadara ya. Itu apa yang dilakukan sama orang-orang Gerasa, orang Gadara? Oke. Saya dapat hadiah. Milo from Kuala Lumpur. It's not from Indonesia. Kuala Lumpur. Ya ampun, aku suka minum. Oh, ya jawab dulu pertanyaannya. KL Kuala Lumpur, nak. Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. Iki aku gorong ngicipi lho, nak. Tak buat kalian. 38 Hana. 39 Hana. Oh sudah. Jadi Tuhan Yesus pun diusir, digantung, disalibkan. Orang Gerasa itu ngusir Tuhan Yesus. Ada meeting, Vivi. 40, Louis. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. 41, Adam. Oke. Adam dapat pelajaran apa dari peristiwa dari firman Tuhan hari ini? Kalau bisa jawab, tak kasih hadiah. Jangan ngomong enggak tahu loh ya. Ini enggak tahu enggak dapat hadiah. Louis dapat pelajaran apa dari firman Tuhan hari ini? Dengar kata Tuhan. Terus apa lagi?
Oke, terus apa lagi? Kita tuh harus korban. Ya nggak sih? Kan tadi kan dia korban kalau dia jalan lama buat cari apa maksudnya. Oke. Jena, dapat pelajaran apa? Ayo cepet. Apa? Kita harus rajin baca Alkitab. Mm-mm. Kita harus rajin dengarkan kata-kata Yusuf. kita harus rajin dengar kata-kataan Yesus. Adam, hadiahnya minggu depan setelah kamu baca Kisah Rasul 10 ya. Loh, lah kan kamu tadi tak tanya belum baca. Oke, nanti aku kembali lagi ke kamu. Jess. Petrus kenapa? Lek itu tok enggak dapat hadiah. Iki Malaysia lho, Nak. Iki ongkos pesawat tok ae. Tanya aku juga punya. Eh? Aku juga punya. Oh, gak punya, berarti enggak mau ini kan? Oke, kamu cari jawabannya. Jawabannya apa? Ayo dapat hadiah. Ayo, Joanna. Tujuan yang pertama itu adalah apa ya? Harus taat sama Tuhan, harus berkenan dengan Tuhan karena dengan gitu kesalahan kita bisa dikasih jalan keluar sama Tuhan. Harus disaksikan lebih mengelihatan. Terus mungkin waktu itu katanya dia nggak langsung dijawab, tapi dia disuruh Jessica dengerin, Jess. pergi berarti. Terus dia taat. Berarti yang kedua adalah taat. Nah, habis itu kan Petrus berdoa. Itu sering berdoa sebagai Tuhan. Hana, kamu dapat firman Tuhan apa hari ini? Tunggu, kamu tadi belum terjawab dengan baik. Itu cuma kata-kata indah yang kamu dapatkan dari ini. Hana? Kita itu harus taat dengar-dengaran ke Tuhan. Mm-mm. Terus kita itu harus rajin-rajin baca firman Tuhan biar kayak tahu artinya dari misalnya ayat itu gitu. Mm-mm. Kayak kita harus ya lebih dekat sama Tuhan biar bisa dapat penglihatan Tuhan. Oke, supaya ngerti lah ya firman Tuhan. Jena? Aku tadi pergi ke emak, nganter makanan emak, terus pergi ke toilet gitu ya. Hari ini kamu dapat pelajaran apa? Tore? Jess? Enggak apa-apa, memang nyontek kok, memang boleh. Daripada kamu ngarang-ngarang. Tore? Enggak ada apa-apanya, cuma ayat adalah tidak membedakan orang. Artinya? Ya semua orang itu sama di mata Allah. Terus artinya? Keselamatan itu milik semua orang. Siapa yang belum dapat? Ayo jawab dulu. Adam. 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 Terima kasih, Mas Jumper. Tadi ini lo yang kaitannya sama ini itu lo. Kayak itu kan jawaban umum. Ayo, Jena. Makanya kalau pas firman Tuhan jangan lihat yang lain. Tunggu. Dikasih, tapi jawab dulu. Kamu dapat pelajaran apa? Baca baca yang Kisah 10, tapi dapat apa gitu loh. Supaya kamu apa namanya? Nyakiti gitu. Iya, dimaafin. Ayo dijawab. Loh, coba dulu. Coba, nanti kalau sudah kerasa enak. Coba dulu, dibantu. Ayo, Jena, sampai belum? Tore sudah? Jena, Jess?
Cornelius apa? Doakan. Doa. Oke, doakan. Terus? Doa. Terus? Terus doa. Dijawab. Ya apa cara jawabnya? Dia ngutus 2 orang untuk pergi ke mana? Yope. Untuk ketemu sama siapa? Oke, Petrusnya mau enggak? Terus akhirnya dia dapat jawaban enggak? Dibaca ya firman Tuhan ya. Jena, tinggal 2 nih, ayo. Dam, tinggal 2 tok, Dam. You can do it. You can do it. Tadi ada seorang perwira, namanya siapa? Ada seorang perwira, namanya siapa? Ya toh, lek ndak dengerin toh. Lek ndak dengerin kan. Cornelius. Dia dapat apa? Terus akhirnya dia ndak tahu jawabannya. Dia ngutus berapa orang? 3 orang. Kemana? Next step diperhatiin ya. Oke ya. Tunggu, jawabannya ini hadiahnya minggu depan. Lah. Nah, nanti lah disakiti lagi lah. Terus kemudian akhirnya si Petrusnya mau enggak? Enggak mau? Mau. Nah, kan enggak konsen ya kayak gini nih. Jena, terakhir. Sudah enggak ada ayat hafalan? Iya, jangan lama-lama. Teman-temanmu ini sudah kepengen menikmati Milonya ini. Cepetan. Om, Milo rasanya sama Om. Air panasnya di deketi kolportas perpustakaan. Jen. Ayo toh, kamu lek disuruh jawabannya. Tadi 2 orang itu disuruh pergi kemana? Iya, lihat om. 2 orang itu pergi kemana tadi? Pergi kemana? Nah kan, ndak dengerin gitu. Oke, siapa yang diminta untuk menjelaskan arti mimpi tadi sama si Cornelius? Oke, nama selain Simon namanya siapa? Petrus. Dia diminta untuk datang kemana? Rumah. Rumahnya siapa? Rumah. Depan nikah. Iki sak duluran ambek Adam yo ngene iki. Rumahnya di mana? Wes terakhir iki lek bener Kang dapat. Rumahnya di mana Cornelius? Depannya C atau K? Ayo. Ojo males belajarnya. Ayo kita akhiri. Anak-anak, terakhir firman Tuhan berkata bahwa kita perlu cinta sama. Loh, langsung mbok entekno, ndak didengerin. Dikasih sama air anget enak. Ya sudah. Nggak apa-apa. Jadi anak-anak, aku dibawain temen dari Kuala Lumpur urung tak icipi, aku mikir kalian loh. Tapi nyarinya ini sulit firman Tuhan ini. Tapi enggak apa-apa, bahwa kita enggak sudah percaya Tuhan Yesus, kita tetap perlu baptisan Kaisaria. Sudah, itu boleh. Anak-anak, mari kita berdiri. Tuhan Yesus itu milik semua orang, bukan untuk kita tok. Oke? Ada yang minta bantuan doa? Tore, terima kasih teman-teman, terima kasih. Kakiku sekarang enak, meskipun agak sakit. Sedikit, cuma 1%. Lek diginikna sakit, tapi lek wis gini, no problem. Oh iya, nak sakit ini, tapi no problem. Aku dikasih minyak lawang, dikasih minyak Kalimantan, minyak apa aja, enggak apa-apa. Terima kasih. Ayo kita, setelah itu nanti di rumah sikatan ya. Lek enggak sikatan nanti gigimu growong semua. Ayo kita berdoa. Ada yang minta bantuan doa? Jess nanti buat suwe-suwe ya Jess.
untuk ikut kebaktiannya jangan setengah jam kemudian. Ujian langsung. Oke, ayo kita berdoa. Kita bantu doa buat adik yang kasih batik. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you so much that you love us so much and you bless all the people who believe in you, Lord Jesus. Use us and bless us, give us ability to share the gospel. And also we want to obey to baptize. Lord Jesus, I also pray for Joanna brothers, heal him in Jesus' name. No more sick, no more pain, and also bless the children here who want to study and have maybe examination. Give a good health. Bless their parents also. Thank you, Lord. We would like to go home. Please be with us. Please help us. Please protect us the way we are going home. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, guys. Dibaca. Dibaca. God bless you. Dibaca nak ya. Luis, semangat ya. Adam. Semangat ya.